Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pulang diri, nama saya Wisnu Akbar Wardana, Taruna Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan atau yang biasa disebut Poltek Imipas dari program studi bimbingan pemasyarakatan. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat tentang Poltek Imipas, mulai dari apa itu Poltek Imipas, apa keunggulannya, hingga bagaimana cara mendaftar jadi taruna di sini. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai selesai, karena banyak informasi penting yang sayang untuk dilewatkan. Let's go. Apa itu Poltek Imipas? Jadi Poltek Imipas atau kepanjangan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kampus ini berlokasi di Tanah Tinggi, Tangerang. Merupakan satu-satunya institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang secara khusus mencetak kader-kader profesional di bidang pemasyarakatan dan bidang imigrasian. Poltek Imipas memiliki beberapa program studi dan jurusan, antara lain jurusan ilmu pemasyarakatan. Yang pertama, memiliki program studi manajemen pemasyarakatan berfokus pada tata kelola lembaga pemasyarakatan secara manajerial dan administrasi. Dan yang kedua, bimbingan pemasyarakatan, mencetak pembimbing pemasyarakatan yang profesional dalam membimbing warga binaan kembali ke masyarakat. Yang ketiga, teknik pemasyarakatan, berfokus pada pengelolaan teknis dan keamanan pada lembaga pemasyarakatan. Jelas dan bergaransi. Keunggulan menjadi taruna Poltek Imipas. Nah, sekarang kita bahas apa sih keunggulan kelebihan menjadi taruna Poltek Imipas. Kenapa harus pilih Poltek Imipas? Ini dia alasan-alasannya. Yang pertama, gratis biaya pendidikan. Ya, kalian tidak salah dengar. Seluruh biaya pendidikan di Poltek Imipas ditanggung oleh negara. Tidak ada uang kuliah, tidak ada biaya gedung, semuanya gratis. Yang kedua, mendapatkan uang saku dan fasilitas. Taruna Poltek Imipas mendapatkan tunjangan seragam, tempat tinggal asrama, dan fasilitas makanan yang sudah ditanggung selama masa pendidikan. Dan yang ketiga, langsung diangkat menjadi ASN. Setelah lulus, taruna Poltek Imipas langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa perlu melamar kerja lagi, jaminan karir yang jelas dan pasti. Yang ketiga, pendidikan semi militer. Pola pendidikan di Poltek Imipas bersifat semi militer, sehingga membentuk karakter taruna menjadi disiplin, tegas, berjiwa kepemimpinan, dan memiliki mentalitas yang kuat. Yang kelima, jaringan luas dan prestisius. Bergabung dengan Poltek Imipas berarti kalian menjadi bagian dari keluarga besar Kemen Imipas dengan jaringan profesional yang luas di seluruh Indonesia. Jadi Poltek Imipas bukan hanya tempat kuliah biasa, ini adalah investasi terbaik untuk masa depan kalian. Yang selanjutnya, peluang karir setelah lulus Poltek Imipas. Setelah menyelesaikan masa pendidikan di Poltek Imipas, kalian akan langsung ditempatkan sebagai petugas pemasyarakatan atau petugas keimigrasian di berbagai UPT di seluruh Indonesia. Beberapa posisi karir yang bisa kalian jalani antara lain. Yang pertama, pembimbing pemasyarakatan atau disebut PK. Petugas membimbing warga binaan, membuat litmas, dan mendampingi proses reintegrasi sosial. Yang kedua, petugas lapas atau rutan, menjalankan fungsi pengamanan dan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. Yang ketiga, staf administrasi. Kemen Imipas bekerja di kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di berbagai provinsi Indonesia. Yang keenam, pejabat struktural. Dengan pengalaman dan prestasi lulusan Poltek Imipas bisa naik jenjang karir hingga menjadi kepala lapas, kepala rutan, bahkan pejabat tinggi di Dijenpas atau Dijen Pemasyarakatan. Dan selanjutnya saya akan memberitahu cara pendaftaran menjadi calon taruna Poltek Imipas. Tertarik untuk menjadi taruna Poltek Imipas? Berikut ini adalah tahapan umum pendaftaran yang perlu kalian ketahui. Dan yang langkah pertama, pantau pengumuman resmi. Pendaftaran Poltek Imipas biasanya dibuka setiap tahun melalui portal resmi SSCSN dan website Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan yang kedua, cek persyaratan. Pastikan kalian memenuhi persyaratan umum seperti warga negara Indonesia, usia sesuai ketentuan biasanya 17 sampai 23 tahun, lulusan SMA sederajat atau SMK, dan sehat jasmani rohani. Dan yang ketiga, daftar online. Buat akun
di portal SSCASN lalu pilih formasi Poltek IMIPAS sesuai prodi yang kalian minati dan domisili wilayah. Dan yang keempat, ikuti seleksi. Proses seleksi meliputi seleksi administrasi SKD, seleksi tes kesehatan, tes keselamatan jasmani, psikotes, dan wawancara. Langkah 5, pengumuman dan masa pendidikan. Jika lulus semua tahapan seleksi, kalian akan resmi menjadi Taruna Poltek IMIPAS, menjadi pendidikan selama kurang lebih 4 tahun. Untuk informasi lebih lengkap dan terkini, kalian bisa cek langsung di website resmi Poltek IMIPAS atau follow akun media sosial resminya ya. Nah, itulah tadi informasi lengkap tentang Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, kampus kedinasan yang terbaik yang akan membawa kalian menuju karir yang stabil, prestisius, dan penuh makna sebagai abdi negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengenalan UPT Lapas 1 Cipinang. Hari ini saya hadir untuk mengajak kalian semua mengenal lebih dekat salah satu unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang punya peran sangat penting di ibu kota kita, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang yang berlokasi di Jakarta Timur. Yuk simak video sampai habis, dijamin banyak informasi menarik yang belum kalian tahu. Yang pertama, mengenal Lapas Kelas 1 Cipinang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang atau yang sering disebut Lapas Cipinang adalah salah satu UPT pemasyarakatan tertua dan terbesar yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta Timur, DKI Jakarta. Lapas ini berdiri di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai lapas kelas 1. Artinya lapas ini termasuk dalam kategori lapas dengan tingkat pengamanan, kapasitas, dan kompleksitas pengelolaan yang paling tinggi di Indonesia. Lapas Cipinang menampung warga binaan dewasa pria yang menjalani hukuman pidana dengan kapasitas yang besar. Lapas ini menjadi salah satu pusat pemasyarakatan paling strategis di ibu kota. Dan selanjutnya, fungsi dan keunggulan di Lapas Cipinang. Jadi apa sebenarnya fungsi dari Lapas Kelas 1 Cipinang? Tentu bukan sekedar tempat penahanan. Lapas Cipinang menjalankan fungsi pemasyarakatan yang komprehensif, yaitu yang pertama, pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, konseling, dan pendidikan moral bagi warga binaan. Yang kedua, pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan kerja seperti pertukangan, menjahit, kerajinan tangan, dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Lapas memiliki fasilitas kesehatan untuk menjamin hak warga binaan atas layanan medis. Yang keempat, pengamanan dan ketertiban dengan sistem pengamanan berlapis yang profesional dan standaran. Keunggulan Lapas Cipinang dibandingkan UPT lain antara lain adalah memiliki kapasitas dan sumber daya manusia yang besar dan berpengalaman. Yang kedua, memiliki program pembinaan yang terstruktur dan beragam. Intinya, Lapas Cipinang bukan hanya tempat menjalani hukuman, tapi tempat di mana seseorang mempersiapkan untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Selanjutnya, tata cara berkunjung ke Lapas Cipinang. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Lapas 1 Cipinang, misalnya untuk mengunjungi anggota keluarga yang sedang menjalani masa pembinaan, berikut beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, bawa identitas diri yang sah seperti KTP atau kartu identitas lainnya. Yang kedua, datang pada jam besuk yang telah ditentukan, biasanya pada pagi hingga siang hari di hari kerja. Untuk informasi terkini selalu cek langsung ke lapas. Yang kedua, patuhi peraturan yang berlaku, berpakaian sopan, tidak membawa barang terlarang, dan mengikuti prosedur pemeriksaan yang ada. Yang ketiga, daftarkan diri pos di registrasi pengunjungan sebelum masuk ke area kunjungan. Untuk informasi kunjungan lebih lanjut, kalian bisa menghubungi langsung pihak Lapas Cipinang atau mengunjungi situs resmi Dijen Pemasyarakatan. Dan selanjutnya, pandangan tentang Lapas Cipinang di masa depan. Berbicara soal masa depan, saya pribadi sangat optimis dengan perkembangan Lapas Cipinang ke depannya di era modern ini. Sistem pemasyarakatan kita terus bertransformasi. Lapas bukan dipandang sebagai tempat yang menakutkan, melainkan sebagai lembaga rehabilitasi yang humanis dan berbasis hak asasi manusia. Saya berharap Lapas Kelas 1 Cipinang ke depannya dapat terus meningkatkan program pembinaan berbasis teknologi dan keterampilan digital, menjadi contoh lapas modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Sebagai calon petugas pemasyarakatan, saya bangga bisa menjadi bagian dari sistem ini, dan saya percaya dengan komitmen
Bersama pemasyarakatan Indonesia akan semakin maju, adil, dan bermartabat. Nah, itulah jadi tadi sekilas pengenalan tentang lembaga pemasyarakatan kelas 1 Cipinang, salah satu UPT pemasyarakatan di kebanggaan kita di Jakarta Timur. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang Pulau Nusa Kambangan. Selanjutnya saya akan membahas apa itu Pulau Nusa Kambangan. Pulau Nusa Kambangan adalah sebuah pulau yang terletak di Samudra Hindia, tepatnya berada di sebelah selatan kota Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pulau ini dipisahkan dari daratan oleh Selat Segara Anakan. Nusa Kambangan memiliki luas sekitar 121 km persegi dan sebagian besar wilayah masih berupa hutan tropis yang lebat dan dijaga ketat. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke pulau ini. Sejak era kolonial Belanda, Nusa Kambangan telah digunakan sebagai tempat penahanan para tahanan berbahaya, dan hingga hari ini fungsi tersebut tetap dipertahankan, bahkan diperkuat oleh pemerintah Indonesia sebagai lokasi pembinaan narapidana dengan risiko keamanan tertinggi. Jadi tidak heran jika Nusa Kambangan sering disebut sebagai Alcatraznya Indonesia, sebuah pulau penjara yang terkenal dengan tingkat keamanan dan pengawasan yang sangat ketat. Dan selanjutnya, nama-nama lapas di Pulau Nusa Kambangan. Di Pulau Nusa Kambangan terdapat beberapa lembaga pemasyarakatan yang beroperasi dan masing-masing memiliki fungsi serta klasifikasi sendiri. Berikut adalah nama-nama lapas yang ada di Nusa Kambangan. Yang pertama adalah lapas kelas 1 Batu, salah satu lapas tertua dan terbesar di Nusa Kambangan, digunakan untuk menampung narapidana dengan tingkat keamanan maksimum. Dan yang kedua, lapas kelas 2 Upper Misan, lapas dengan kapasitas menengah yang juga menampung narapidana kasus narkotika dan kejahatan serius lainnya. Dan selanjutnya yang ketiga, lapas kelas 2B Karanganyar, lapas yang menampung narapidana kategori menengah dengan program pembinaan terstruktur. Dan selanjutnya yang terakhir, lapas maksimum security Pasir Putih, lapas dengan tingkat keamanan tertinggi di Indonesia, diperuntukkan untuk narapidana teroris, gembong narkoba, dan pelaku kejahatan. Dan selanjutnya lapas yang terakhir adalah lapas High Risk Nusa Kambangan, lapas khusus para narapidana kategori sebagai risiko tinggi dan memerlukan pengawasan ekstra ketat. Setiap lapas di Nusa Kambangan beroperasi dengan standar keamanan yang sangat tinggi dan diawasi oleh petugas pemasyarakatan. Selanjutnya, fungsi Nusa Kambangan untuk membina narapidana risiko tinggi. Lalu apa sebenarnya fungsi utama Nusa Kambangan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia? Nusa Kambangan berfungsi sebagai pusat pembinaan khusus bagi narapidana dengan kategori risiko tinggi, yaitu mereka yang terlibat dalam kejahatan luar biasa seperti terorisme, perdagangan narkoba skala besar, kejahatan teror organisir, dan tidak pidana berat lainnya. Fungsi-fungsi utama Nusa Kambangan antara lain: yang pertama, isolasi dan pengaman maksimum. Letak geografis Nusa Kambangan yang berupa pulau terpisah menjadikan lokasi yang sangat ideal untuk mengisolasi narapidana berbahaya. Dan yang kedua, pembinaan kepribadian dan spiritual. Meski dengan pengamanan ketat, narapidana di Nusa Kambangan tetap mendapatkan hak pembinaan, termasuk kegiatan keagamaan, konseling, psikologis, dan pendidikan. Dan selanjutnya, efek jerah dan pencegahan kejahatan. Keberadaan Nusa Kambangan sebagai lapas super maksimum security memberikan efek jerah yang kuat bagi pelaku kejahatan berat di Indonesia. Tempat ini keamanan negara dan hak asasi manusia dijalankan secara bersamaan dalam satu sistem yang kompleks dan terstruktur. Dan selanjutnya, pandangan tentang Nusa Kambangan di masa depan. Berbicara tentang masa depan Nusa Kambangan, saya memiliki pandangan yang penuh harapan sekaligus penuh tanggung jawab. Nusa Kambangan ke depannya perlu terus bertransformasi, bukan hanya sebagai tempat penahanan, tetapi sebagai pusat pembinaan modern yang humanis, berbasis hak asasi manusia, dan berorientasi pada integrasi sosial yang bertanggung jawab. Beberapa harapan saya untuk Nusa Kambangan di masa depan adalah: yang pertama, peningkatan fasilitas pembinaan yang lebih modern dan manusiawi. Dan yang kedua, penguatan program deradikalisasi yang lebih efektif dan terstruktur hasilnya. Dan yang ketiga, peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme petugas pemasyarakatan yang bertugas di sana, karena mereka adalah garda terdepan yang bekerja dalam kondisi yang tidak mudah. Saya percaya Nusa Kambangan bukan hanya simbol hukum yang tegas, tetapi juga bisa menjadi simbol harapan bahwa setiap manusia, seberat apapun kesalahannya, masih memiliki kesempatan untuk berubah.
Sebagai penutup, nah itulah jadi tadi pengenalan lengkap tentang Pulau Nusa Kambangan, pulau yang penuh sejarah, penuh tantangan, sekaligus penuh makna bagi sistem pemasyarakatan Indonesia. Semoga video ini menambah wawasan dan pemahaman kita. Untuk sekian, terima kasih.